Shalom adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Apa kabar nih? Luar biasa. Mantap deh. Oke adik-adik sudah siap nih kayaknya ya untuk ibadah sekolah minggu hari Minggu ini. Adik-adik pastikan sudah siapkan Alkitab atau kalau mau ada buku catatan, kalau mau mencatat nanti cerita firman Tuhan ya. Kita akan mulai ibadah kita siapkan hati pikiran kita angkat pujian. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Kita akan pujian ini sekali lagi dari awal dengan sikap siap berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Pada adik sekolah minggu, kakak persilahkan untuk membuka dalam doa. Teman-teman, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Kau yang baik dalam surga, sekarang kami ingin beribadah. Berartilah ibadah kami dari awal sampai akhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke deh adik-adik, kita akan siap-siap untuk memuji nama Tuhan. Aku undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita yang pertama, kita mau masuk gerbangnya Tuhan Yesus. Boleh sambil bertepuk tangan ya. Mari masuk gerbang. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya ku sukacita. Sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Kita ulang dari awal. Mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik
baik banget. Ya kan, karena itu kita masih mau memuji nama Tuhan. Tapi kali ini misalnya nih adik-adik, kalau misalnya ada yang manggil nama adik-adik, misalnya Hiskia dipanggil mama kan, jawabnya apa nih? Apa? Pasti gitu, marah kan lagi main game. Iya nggak kak? Iya biasanya gitu kan kak. Nah tapi kalau misalnya manggil Tuhan, masa kita ngambek sih dipanggil Tuhan? Agak serem kan ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kalau misalnya sekarang kita mau angkat pujian, kalau misalnya Tuhan manggil nama kita jawab apa kak? Ya. Dengar dia panggil nama saya. Masih bangkit berdiri ya. Dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh girang. Sekali lagi, sebut nama sendiri ya adik-adik. Dengar dia panggil nama kanya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama kanya. Juga dia panggil nama. Jawabnya apa adik-adik? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab. Oh giranglah, oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oke adik-adik, aku persilakan untuk duduk kembali. Kita mau masuk ke firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Allah Bapa yang bertata tinggi di kerajaan surga. Kembali kami berdoa kepadamu ya Tuhan, mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan bagi kami. Berterima kasih Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk memuji nama Tuhan melalui nyanyian-nyanyian kami. Ya Tuhan, kami mohon ampun Tuhan kalau misalnya tadi mungkin ada perlakuan kami Tuhan yang kurang baik di hadapan-Mu Tuhan. Kalau misalnya kami bernyanyi sambil bercanda, kami mohon ampun ya Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Boleh kiranya Tuhan yang siapkan hati dan pikiran kami, supaya kami boleh menerima dan benar-benar memahami firman yang dibagikan oleh kakak sekolah minggu. Juga boleh kiranya Tuhan yang sertai kakak sekolah minggu, sehingga firman yang mereka bagikan Tuhan boleh yang benar menurut kehendak Tuhan saja. Dengan doa dan permohonan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik. Nah, untuk ibadah sekolah minggu pada hari minggu ini, kakak-kakaknya akan bercerita tentang ada satu bapak yang cukup terkenal. Terus ada cerita behind the story, cerita di balik dia sebelum jadi bapak yang terkenal ini nih adik-adik. Nah, siapa nama bapaknya? Kita langsung baca aja ya adik-adik ya. Adik-adik boleh baca di Kisah Para Rasul 9 ayat yang pertama sampai 19. Adik-adik boleh buka Alkitabnya di Kisah Para Rasul 9 pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai ke-19. Kita bisa baca bersama-sama. Kalau misalnya adik-adik buka di Alkitab atau mungkin lagi nggak buka Alkitab, akan ditampilkan di layar. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19. Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar.
dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika dia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, "Ananias," jawabnya. "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu." Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang itu adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Saulus dalam lingkungan saudara-saudara. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid Tuhan Yesus lainnya di Damsyik. Nah, itu tadi adik-adik untuk pembacaan firman Tuhannya. Mungkin terlalu panjang kali ya. Adik-adik ada yang kurang mengerti nggak? Nah, kakaknya sekarang mau ceritakan sedikit lagi dengan cerita bergambar seperti biasanya. Di sini judulnya Saulus menjadi Paulus. Jadi sebelumnya namanya adalah Saulus, dan setelah dia bertobat diganti menjadi Paulus. Nah, seperti ini adik-adik ceritanya. Jadi, waktu itu kan Tuhan Yesus sudah naik ke surga ya. Yang sudah naik ke surga, kemudian Roh Kudus turun ke atas orang-orang yang percaya. Dan pada saat itu murid-muridnya itu kembali ke kota Yerusalem. Tetapi di sana katanya ada orang yang sangat jahat. Dia tidak suka sama orang Kristen. Dia tidak percaya sama Tuhan Yesus. Dan dia tidak suka dengan orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Namanya itu siapa adik-adik? Ya, namanya adalah Saulus. Nah, Saulus ini tuh selalu ingin mencari dan menangkap semua orang Kristen. Jadi kalau ada orang yang percaya sama Tuhan Yesus, ditangkap deh sama si Saulus ini, baik laki-laki maupun perempuan. Hingga suatu hari, tadi kan dicerita di pembacaan Alkitabnya, dia minta surat buat pergi ke Damsyik buat menangkap orang-orang Kristen di Damsyik itu kan ya adik-adik. Nah, ceritanya dalam perjalanan ini nih, si Saulusnya lagi jalan, tiba-tiba ada sinar terang yang muncul dan dia rebahan ke tanah. Dia kayak terjatuh dan terebah ke tanah gitu. Abis itu ada suara dari sinarnya yang bertanya kepada si Saulus ini, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Kira-kira suara siapa ya itu adik-adik ya? Terus si Saulusnya ini nanya,
"Siapakah engkau, Tuhan?" Atau, "Siapakah engkau, Tuhan?" Dia nanyanya gimana ya? Kayaknya gitu kali adik-adik ya. Lalu suara itu berkata, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Jadi Tuhan Yesus memanggil si Saulus atau Paulus lewat cahaya saat perjalanan ke Damsyik. Tiba-tiba karena cahaya tadi, mata Saulus menjadi buta. Dia nggak bisa melihat lagi nih adik-adik. Tapi habis itu suara itu berkata apa? Jadi dia tetap harus melanjutkan perjalanannya ke kota Damsyik. Nah karena dia buta, dituntun deh nih sama teman-temannya sampai di kota Damsyik itu. Tadi kan ceritanya 3 hari, Bapak Paulusnya nggak makan, nggak minum, terus nggak bisa melihat kan? Nah habis itu ada nih seorang hamba Tuhan, orang yang disayangi Tuhan juga yang namanya Ananias. Melalui penglihatan si Ananias ini Tuhan menyuruh Ananias untuk menyembuhkan mata Saulus yang buta itu. Nah, Ananias karena yang memang percaya dengan Tuhan dan nurut dengan Tuhan, dia mendengarkan perintah tersebut. Lalu Ananias datang ke tempat si Saulus, menumpangkan tangannya ke atas Saulus seperti yang Tuhan Yesus katakan dan berdoa agar si Saulus ini bisa melihat lagi. Dan lalu di firman Tuhannya dibilang seperti ada selaput yang jatuh dari matanya si Saulus sehingga Saulus dapat melihat lagi. Lanjutan ceritanya, si Saulus ini kemudian percaya sama Tuhan, Ananias percaya dengan Tuhan. Oleh karena itu Ananias membantunya untuk membaptis Saulus dan memberinya makan agar kekuatannya pulih kembali. Saulus tinggal bersama murid-murid Tuhan Yesus dan berdoa dan terus belajar tentang firman Tuhan itu. Dan akhirnya Saulus menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan namanya diganti menjadi Paulus. Nah, tapi ini bukan akhir cerita dari Saulus atau Paulus nih adik-adik. Ini baru menjadi awal cerita dari Bapak Paulus. Nah, adik-adik kira-kira mau tahu nggak kelanjutan ceritanya gimana? Atau tugas-tugas apa yang Tuhan kasih untuk si Bapak Paulus ini? Kita akan lihat di minggu-minggu ke depan. Adik-adik tunggu ya. Nah, tadi kita udah dengar firman Tuhannya nih adik-adik. Gimana adik-adik dari firman Tuhannya tadi? Tadi kan ceritanya ada seorang Saulus yang kemudian dipanggil sama Tuhan, diingetin sama Tuhan, terus dia jadinya mau bertobat dan mau mengikut Tuhan Yesus nih. Dia mau dengar apa kata Tuhan Yesus nih. Nah, kalau adik-adik gimana? Kira-kira adik-adik kalau misalnya dipanggil Tuhan Yesus tuh mau nggak? Mungkin gak langsung kayak si Paulus kali ya, mungkin lebih kayak kalau misalnya di gereja nih, misalnya kelasnya Kak Fani atau kelasnya Kak Karen disuruh berdoa, mau langsung jawab iya atau tunjuk-tunjukkan dulu, gak mau Kak, dia aja gitu. Atau kayak misalnya sekarang kakak-kakak minta nyanyi virtual nih, kita kan sering nyanyi virtual, terus itu pakai malas-malasan dulu atau langsung iya Kak aku mau. Nah itu semuanya adik-adik jawab sendiri dalam hati ya. Oke, kita mau meresponi firman Tuhan tadi, kita mau minta Tuhan Yesus ajarkan supaya kita mau mendengarkan Tuhan seperti bagaimana seharusnya. Kita angkat pujian Berikanku Hatimu. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakiku melangkah dalam rencana. Berikanku. Berikanku hatimu. Kita akan pujian ini dari awal. Berikanku hati
pejamkan mata, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata tinggi di kerajaan surga, selamat siang ya Bapa. Kami kembali Tuhan berdoa kepadamu ya Tuhan, mengucap syukur untuk pernyataan Tuhan bagi kami semua di rumah kami masing-masing, melalui ibadah sekolah minggu, melalui YouTube ini ya Tuhan, kami boleh melaksanakan ibadah untukmu Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami juga berterima kasih untuk firman yang boleh dibagikan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Berterima kasih Tuhan telah mengingatkan kami Tuhan bagaimana Tuhan mau memanggil Bapak Paulus Tuhan sehingga dia mau mendengarkan-Mu Tuhan. Begitu juga Tuhan dengan kami, boleh kiranya Tuhan yang terus ajarkan kami Tuhan supaya anak-anak-Mu di sini Tuhan mau terus mendengar-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami ingin berdoa Tuhan untuk kegiatan kami Tuhan 1 minggu ke depan. Kalau kami di sekolah ada yang ujian, boleh kiranya Tuhan yang berkati ujian kami, Tuhan yang ajarkan kami Tuhan supaya kami boleh mengerjakan ujiannya Tuhan dengan jujur Tuhan, juga mengerjakannya dengan sungguh-sungguh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Ya Tuhan, kami juga ingin menyerahkan kegiatan kami Tuhan untuk 1 minggu ke depan Tuhan, Tuhan yang sertai, Tuhan yang lindungi kami Tuhan, Tuhan yang jaga kesehatan kami dan keluarga kami semua ya Tuhan. Ya Tuhan, kalau misalnya saat ini mungkin ada teman-teman kami yang tidak ikut beribadah bersama kami Tuhan, boleh kiranya Tuhan yang ingatkan Tuhan yang ketuk pintu hati teman-teman kami Tuhan, sehingga mereka mau kembali Tuhan untuk beribadah bersama-sama dengan kami Tuhan, meskipun dari rumah masing-masing. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai-sampai. Kita hanya juga mendapat terima kasih.